Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwan Jensnaini dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 2201015056 izin memaparkan hasil pembahasan dari materi yang berhubungan dengan kebudayaan Jawa. Budaya Jawa merupakan sistem nilai dan tata kehidupan yang berkembang secara turun-menurun dalam masyarakat Jawa dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas kolektifnya. Budaya ini tidak hanya bersifat simbolik atau seremonial, tetapi mengandung ajaran-ajaran moral, etika, dan spiritual yang membentuk perilaku dan cara pandang masyarakatnya terhadap dunia. Nilai-nilai seperti gotong royong atau kerjasama, tepat selera, tenggang rasa, atau andap asor atau rendah hati, unggah-unggah atau tata krama, dan nerimo ing padum atau menerima apa yang diberikan merupakan inti dari ajaran-ajaran budaya Jawa yang mendorong terciptanya tatanan sosial yang rukun, damai, dan penuh toleransi. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai pedoman dalam mengambil keputusan, membangun relasi interpersonal, serta menavigasi berbagai konflik dalam kehidupan. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, nilai-nilai budaya Jawa ini terwujud dalam berbagai bentuk. Misalnya, dalam kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat sebagai perwujudan gotong royong, dalam penggunaan bahasa Jawa krama sebagai bentuk penghormatan terhadap orang yang lebih tua atau memiliki status sosial lebih tinggi, serta dalam sikap menahan diri untuk tidak menyakiti perasaan orang lain yang mencerminkan tapa selera. Keseluruhan nilai ini menciptakan struktur sosial yang penuh kesantunan dan menghargai keharmonisan, sekaligus mendorong terciptanya rasa solidaritas di antara anggota masyarakat. Namun demikian, dalam konteks konseling, nilai-nilai budaya ini memiliki implikasi tersendiri. Individu berlatar belakang budaya Jawa cenderung menyimpan atau menekan emosi mereka karena pengaruh nilai eubeku atau perasaan tidak enak hati atau sungkan, dan keinginan untuk menjaga harmoni sosial. Mereka mungkin merasa tidak nyaman mengungkapkan masalah pribadi karena takut dianggap tidak sopan, tidak tahu diri, atau menyusahkan orang lain. Selain itu, konsep andap asor bisa membuat seseorang meragukan dirinya sendiri atau merasa tidak pantas untuk meminta bantuan. Komunikasi yang cenderung tidak langsung juga bisa menjadi tantangan tersendiri bagi konselor dalam memilih permasalahan yang sebenarnya. Oleh karena itu, konselor harus memiliki sensitivitas budaya yang tinggi dan mampu membangun kepercayaan secara perlahan dengan pendekatan yang empatik, reflektif, dan tidak menghakimi. Penggunaan metafora budaya atau simbol-simbol lokal dalam proses konseling juga bisa menjadi strategi efektif untuk menjembatani komunikasi. Di sisi lain, perkembangan zaman membawa pengaruh budaya luar yang begitu kuat yang menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dalam masyarakat Jawa. Globalisasi, arus media sosial, dan gaya hidup modern secara perlahan mengubah cara generasi muda memaknai nilai-nilai budaya. Penggunaan bahasa krama mulai ditinggalkan karena dianggap rumit dan tidak relevan. Semangat gotong royong mulai tergantikan oleh pola hidup individualistik dan kompetitif. Nilai kesederhanaan mulai bergeser oleh semangat konsumerisme dan gaya hidup glamor yang dipertontonkan di media sosial. Bahkan nilai unggah-unggah itu atau sopan santun yang dahulu menjadi fondasi dalam bersosialisasi, kini seringkali hanya dijalankan sebatas formalitas tanpa pemahaman filosofis yang mendalam. Pergeseran ini menunjukkan adanya jarak antara nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun dengan realitas sosial yang dijalani oleh generasi masa kini. Beberapa penelitian sebelumnya telah berupaya menggali kontribusi budaya Jawa dalam pembentukan karakter dan kepemimpinan. Penelitian Ahmad Al-Fauzan dan rekan-rekannya, misalnya, menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti keadilan, kesantunan, dan penghormatan terhadap sesama memiliki dampak positif terhadap praktik kepemimpinan yang etis dan partisipatif. Namun, penelitian-penelitian tersebut sebagian besar masih bersifat deskriptif dan belum menyentuh secara mendalam bagaimana nilai-nilai tersebut benar-benar diproses secara internal dan dalam diri individu.
serta bagaimana nilai itu mengarahkan tindakan dalam konteks kehidupan nyata, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun organisasi. Dari sisi teori, masih terdapat kekosongan dalam mengaitkan nilai-nilai budaya Jawa dengan konstruksi psikologis modern. Belum banyak kajian yang mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai seperti Tepas Lira dan Rimoying Padum berkaitan dengan konsep regulasi emosi, empati, resiliensi, atau bahkan perkembangan identitas diri. Hal ini menjadi ruang teoritis yang terbuka luas untuk dijelajahi, terutama dalam konteks pendidikan, bimbingan dan konseling, serta pembentukan karakter kepemimpinan yang kontekstual dengan budaya lokal. Penelitian ini diharapkan memberikan kebaruan atau novelty dengan membangun sebuah model internalisasi nilai budaya Jawa yang bukan hanya konseptual tetapi juga praktis. Penelitian ini tidak hanya ingin menggambarkan nilai-nilai budaya sebagai warisan yang patut dilestarikan, tetapi juga sebagai prinsip hidup yang mampu menjawab tantangan zaman. Dengan menggali secara mendalam proses internalisasi nilai-nilai seperti apa Tepas Lira, Unggah-Ungguh, Andap Asor, dan Rimoying Padum, penelitian ini menawarkan kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana nilai-nilai tersebut dihayati secara sadar dan diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari, khususnya dalam konteks kepemimpinan, pendidikan, dan konseling. Lebih dari itu, pendekatan ini bertujuan untuk mentransformasi nilai-nilai budaya profan menjadi nilai yang bermakna secara personal dan sosial. Budaya tidak hanya dijelaskan sebagai kebiasaan turun-temurun, tetapi harus dimaknai kembali dengan konteks tantangan kontemporer. Melalui pendekatan reflektif dan edukatif, nilai-nilai budaya Jawa dapat menjadi sumber pembentukan karakter yang kuat, yang mampu membentuk pribadi yang bijaksana, toleran, dan memiliki tanggung jawab sosial. Dengan demikian, budaya Jawa tidak hanya menjadi kenangan masa lalu, tetapi menjadi fondasi untuk membangun masa depan yang berkarakter, berintegritas, dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.